yang disampaikan Pak Jimli dan kemudian diperkuat mantan Kapolri Tamazis yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh vote, opsinya ya keluar. Gitu. Pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun bersama sejumlah perwakilan masyarakat sipil walk out dari audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Keputusan walk out diambil setelah Komisi Reformasi keberatan terhadap 3 orang yang berstatus tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa Uziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Hadir dalam pertemuan tersebut, Refli menegaskan pihaknya memilih keluar dari forum tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Roy, Rismon, dan Tifa yang dipersilakan meninggalkan ruangan. Refli menegaskan bahwa pertemuan itu tidak secara eksklusif membahas kasus tuduhan ijazah palsu yang membuat Roy Suryo dan kawan-kawan berstatus tersangka. Namun kasus-kasus belakangan ini termasuk pelaporan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan dinilai menjadi bagian dari persoalan yang penting untuk disampaikan dalam konteks reformasi Polri. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime malam ini. Sebelum kita lanjut diskusi, Bang Refli, kita akan simak video berikut ini pernyataan dari Faisal Assegaf di pertemuan di PTIK siang tadi. Yang tadi dihadiri oleh Mas Roy Suryo, Refli Harun, Edi Mulyadi, Mbak Tifa, sama Rismon. Cuma ada karena pertemuan tadi itu dibuat jam 10, ada soal forum etika yang memang tidak bisa menghadirkan tersangka dalam interaksi dan diskusi dengan tim reformasi Polri, maka kemudian mereka ada kesepakatan dengan tim untuk meninggalkan forum. Tetapi kami melanjutkan pokok-pokok pikiran dalam rangka penyampaian aspirasi dan barangkali izinkan saya untuk menyampaikan situasi di dalam. Pertama, yang paling alur adalah kami bersepakat dengan tim reformasi Polri untuk dalam rangka mencari solusi terbaik lewat pendekatan baik itu jalur hukum maupun dialog untuk mempertemukan tim yang bersengketa di dalam isu ijazah palsu. Dan ini sementara digodok, belum diputuskan. Kedua, kami dari kawan-kawan para yang tergabung di sini dari purnawirawan dan aktivis dan lain-lain menyampaikan pokok-pokok pikiran yang bersifat tertulis yang barangkali sudah ditampung dan masih bersifat umum. Tapi satu hal yang sangat menonjol, saya secara pribadi atas nama Faisal Assegaf, kritikus politik yang barangkali dipercaya sebagai juru bicara di sini, mewakili aspirasi kawan-kawan, mengusulkan secara konkret kepada tim reformasi Polri, sudah saatnya Polri dipimpin di bawah Kementerian Keamanan, itu selalu konkret. Sehingga hal-hal yang berkaitan secara operasional, anggaran, secara pendekatan desentralisasi ataupun dekonsentrasi, kehadiran Kementerian Keamanan dipandang sangat perlu untuk memperkuat transisi negara modern, dan itu berlaku hampir di beberapa negara. Yang kedua, kami juga mengusulkan kepada tim reformasi Polri karena upaya memberi rekomendasi dan investigasi terhadap suara kritis maupun peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi banyak di masyarakat, maka kami sarankan misalnya Satgas tambang ilegal juga bisa diajak untuk berdialog. Bang Refli, sekali lagi terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Bang, singkat saja boleh dijelaskan kronologinya, Bang. Tadi Anda hadir di audiensi, lantas kemudian Anda walkout, itu audiensi sudah berlangsung selama berapa lama atau sedang pembahasan soal apa sehingga membuat Anda walkout? Iya, kita kan diundang setelah mengajukan permohonan. Jadi permohonan yang saya ajukan itu melalui WA,
pada tanggal 12 November. Kebetulan pada waktu itu kita sedang bertemu di rumah seorang aktivis, kantornya sebenarnya. Jadi pada waktu itu ada sedikit perdebatan, apakah pada tanggal 13 November ketika Roy Rismond dan Dr. Tifa diperiksa, kita datang ramai-ramai ke Polda Metro untuk demonstrasi, ya, unjuk rasa, ataukah kita melakukan upaya-upaya lain. Nah, ada salah satu gagasan adalah, wah kalau begitu kita hubungi saja tuh Komisi Reform Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh Profesor Jimli As-Siddiqi. Berdasarkan itu, saya kemudian menelpon Prof. Jimli untuk minta audiensi. Prof. Jimli antusias sekali untuk audiensi tersebut. Dia nanti, nanti minggu depan ya kita akan jadwalkan. Lalu saya diminta salah seorang staf yang juga tokoh sesungguhnya untuk membuat surat permohonan, tapi via WA saja. Dalam surat permohonan tersebut, ya saya sampaikan bahwa ada permintaan untuk para aktivis itu melakukan audiensi. Nah, nama-nama yang disebutkan di dalam surat permohonan tersebut adalah nama-nama yang memang belum dicantumkan RRT, Roy Rismond dan Tifa. Tetapi nama-nama yang datang yang tadi ya mayoritas yang datang tadi nama-namanya sudah dicantumkan termasuk dari Forum Purnawirawan TNI misalnya. Malam sebelum kemudian undangan itu datang kepada saya pada tanggal kemarin persisnya ya kemarin siang. Lalu dengan atas undangan tersebut saya me-WA Prof. Jimli karena undangannya itu kepada yang terhormat Refli Harun dan kawan-kawan kan begitu. Lalu saya bilang apakah saya bisa mengajak Roy Rismond dan Dr. Tifa, ya kan? Dia bilang ya terserah Anda, kan Anda yang menentukan rombongan. Dia bilang begitu kan. Jadi saya persisnya begini, Prof, kami diundang pukul 10 hari Rabu. Hari ini, apakah saya bisa membawa Roy Rismond dan Dr. Tifa? Jawaban dari Prof. Jimli, loh kan Anda yang menentukan rombongan yang mau bertemu. Oh oke, saya bilang. Tapi rupanya malamnya ada pemberitahuan kepada saya kira-kira pukul 9:30 malam yang mengatakan bahwa dari anggota komisi ada masukan sebaiknya yang hadir besok jangan ada yang berstatus tersangka. Mohon diberitahukan kepada 3 tokoh yang bersangkutan tidak perlu ikut meskipun topik tentang aspirasi mereka bisa saja disampaikan dalam forum. Saya tidak jawab. Kenapa saya tidak jawab? Karena saya berpikir, kok masih tersangka sudah dilarang kan? Belum bersalah dia. Padahal kita tahu asbab nuzulnya, asbab kita mengajukan permohonan audiensi yang berbuah undangan itu adalah soal kasus RRT kan. Kemudian akhirnya kita tetap bawa ketiganya dengan spekulasi apakah betul akan dilarang masuk atau tidak. Oke, ketika mau dimulai, ya semuanya masuk kan. Lalu dibuka oleh Prof. Jimli dan Prof. Jimli mengatakan berdasarkan kesepakatan bahwa lebih baik tersangka itu tidak ikut. Nah, awalnya sih dikasih pilihan di belakang tapi tidak bicara. Tetapi dari RRT akhirnya ada yang mengatakan ya kalau duduk di belakang lebih baik keluar aja. Sebelum keluar dia ngasih buku Jokowi's White Paper dan kemudian mantan Kapolri Idam Aziz juga mengingatkan bahwa tersangka sebaiknya tidak ikut. Nah atas dasar tersebut karena saya ketua rombongan dari 18 nama yang saya ajukan, saya merasa bertanggung jawab. Tidak enak juga kalau kemudian anak buah keluar, bukan anak buah ya, artinya anggota rombongan keluar, tiba-tiba ketua rombongannya masih di dalam. Maka saya akhirnya mengatakan kalau mereka disuruh keluar, saya juga keluar. Bersama saya ini diikutin pula ada Habib Marati, kemudian Anwar Aziz, ya, Yanwar Aziz Yanwar, kemudian ada juga Edi Mulyadi. Maka bisa dibilang, kemudian saya Didu juga tidak masuk karena dia telat. Kemudian memutuskan juga begitu. Baik. Jadi mayoritas akhirnya ya keluar gitu. Baik, Bang Refli.
Ini perlu saya tanyakan ya, karena setelah audiensi tadi Prof. Jimli bilang bahwa kenapa akhirnya RRT ini ditolak untuk mengikuti audiensi karena surat permohonan yang Anda sampaikan tidak mencantumkan nama-nama tersebut. Nama-nama ketiga orang itu tidak ada. Jadi Prof. Jimli bilang tidak sesuai dengan nama-nama yang diajukan. Ini kalau Anda bilang bahwa sehari sebelumnya, kemarin Anda menyampaikan melalui WhatsApp kepada Prof. Jimli bahwa Anda akan membawa RRT 3 nama tersebut ke acara audiensi hari ini, artinya sebenarnya mana yang benar, Bang? Jadi berpegangnya pada surat permohonan dengan nama-nama yang Anda ajukan, atau melalui WhatsApp, atau sebenarnya terbatas yang bisa mereka ikuti itu apa saja? Jadi tidak ada yang salah ya, jangan diadu saya dengan Prof. Jimli. Tentu kan kita maklumi Prof. Jimli pasti tidak paham detailnya, karena kan komunikasi itu dengan staf, bukan dengan Prof. Jimli. Dengan Prof. Jimli itu adalah ketika pertama kali saya mengajukan permohonan, lalu saya telepon kan, nah lalu ya dari permohonan itu Prof. Jimli bilang oke. Lalu staf Pak Jimli yang juga tokoh mengatakan buat surat permohonan, lalu saya buat hanya melalui WA saja yang mau. Kita kan nah saya bilang begini, dengan hormat melalui surat ini kami bermaksud meminta audiensi dengan tim reformasi Polri untuk mendapatkan sharing informasi mengenai reformasi Polri. Atas perhatian Prof. Jimli kami ucapkan terima kasih atas nama tim Refli Harun yang turut hadir, kan begitu. Marwan Batubara, Majen Purnawirawan Sunarko, Edi Mulyadi, Ruslan Rutor, Mary Samiri, kemudian Nursam, Dwi Cahyo, Laksamana Moryono, Aladin, Faisal Asrika, dan lain-lain. Jadi masih ada dan lain-lainnya. Nah, karena kenapa saya katakan dan lain-lain? Jadi karena kita tidak bisa mencantumkan nama itu secara fix, kan gitu. Nah, ketika undangan itu sudah datang, maka kemudian kita diminta siapa saja yang akan datang. Maka kemudian saya fixkan 18 nama sampai perubahan terakhir. 18 nama itu nomor 2, 3, 4 ya RRT, nomor 1 Refli Harun, nomor 2 Roy Suryo. Itu sudah izin Prof. Jimli duluan kan, karena Anda yang menentukan. Silakan. Baik. Bang Refli, mohon maaf, Anda suaranya putus-putus. Kita akan perbaiki dulu audio komunikasi kita, Bang. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami di NTV Prime. Yang disampaikan Pak Jimli dan kemudian diperkuat mantan Kapolri Aziz yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh put, opsinya keluar. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli, kita lanjutkan. Memang benar bahwa sebagai tersangka belum terbukti kesalahannya, mereka masih bisa bertindak seperti kita pada umumnya, masih bisa memberikan aspirasi, pendapat, dan ini toh forum baru gitu, reformasi kepolisian gitu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Prof. Jimli bahwa sebenarnya benar tidak ada larangan untuk RRT ini hadir, tapi tim reformasi Polri ini hanya menyampaikan atau memegang etika baik buruknya siapa-siapa yang bergabung beraudiensi dengan tim percepatan Polri. Statement Anda, Bang? Iya, kalau kita bicara tentang pegang etika, misalnya ya apakah etis, kemudian di situ ada misalnya hadir Profesor Otto Hasibuan yang kita tahu bahwa beliau kantornya ya itu kan masih pengacara keluarga Jokowi yang berhadapan dengan Pro Rismon dan Dr. Tifa, kan begitu. Lalu kemudian kita juga membawa orang yang mau bercerita tentang KM 50. Apakah kemudian ada etis kalau ada Kapolrinya pada zaman itu bisa Idam Aziz. Jadi sebenarnya memang dari awal tim reformasi Polri ini punya konflik of interest menurut saya, punya masalah di dalam dirinya sendiri. Karena yang direkrut adalah orang-orang yang justru menjadi pusat kritik kan. Kalau kita bicara KM 50, wah itu masa Kapolri Idam Aziz. Kalau kita bicara kasus Munarman misalnya, kan Munarman juga datang, itu Sigit Listio. Kalau kita bicara tentang ijazah Jokowi, itu ada bau-baunya Otto Hasibuan, kan gitu.
bicara pembubaran FPI, ada bawah-bawahnya Mahfud MD. Jadi sebenarnya masalah di tim itu sendiri sehingga cenderung saya akhirnya resisten kalau seandainya ada kasus yang mungkin bermusuhan dengan Dan tapi ada yang bilang gini juga, Bang Refli, memberi kesan bahwa seolah-olah Anda ini overreacting gitu. Kalau mohon maaf kalau saya harus menyampaikan ini, karena toh yang diminta untuk tidak overreacting, toh yang diminta keluar itu adalah RRT 3 orang rekan Anda, bukan Anda yang diminta keluar. Yang penting kan aspirasinya disampaikan kalau Anda masih di dalam ruangan itu. Coba Anda bayangkan ya, kita jadi ketua delegasi. Kita undang teman-teman kita, ya. Mereka sudah capek, sudah menyiapkan konsep, lalu tiba-tiba disuruh keluar. Gimana coba? Pilihan seorang pemimpin apa? Kan 2 saja. Dia membiarkan anak buahnya keluar, sudah selesai. Atau dia juga ikut keluar sebagai bentuk pertanggungjawaban dia. Kan? Nah, ternyata apa yang saya lakukan itu ya disukai oleh RRT, kan begitu. Karena mereka menganggap, ngapain juga datang kalau mereka sendiri tidak bisa mendengarkan. Dan yang paling lucunya adalah kan forum itu tertutup bagi wartawan. Ngapain pula dilarang, kecuali kalau forumnya terbuka. Nanti akan ada colongan-colongan, konflik of interest dan lain sebagainya. Tapi ini kan forum tertutup. Apalagi Pak Jimli mengatakan nanti mereka bisa melihat melalui YouTube. Gimana caranya? Mereka tidak tahu untuk dibicarakan. Jadi apa Bang? Setelah ini langkah apa Bang? Audiensi dan Komisi 3 dengan Kompolnas? Apa habis ini? Saya tidak tahu ya, saya kan tidak bertindak sebagai lawyer mereka tidak, kemudian juru bicara mereka tidak. Saya menjadi juru bicara mereka itu hanya pada malam saat mereka tidak ditahan kan, gitu, karena memang situasi yang mengharuskan. Tadi saya hanya bertindak sebagai civil society yang mengundang mereka dan mereka hadir. Jadi sama sekali saya bukan lawyer mereka, bukan juru bicara mereka. For this now ya. Kalau besok kemudian berbeda itu kan soal lain, karena yang namanya menjadi lawyer itu kan hanya selembar kertas surat kuasa saja, karena saya juga seorang advokat kan. Baik, Bang Refli, terima kasih untuk dialognya. Untuk saat ini kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi Bang, sehat selalu. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog soal Roy Suryo CS walkout dari audiensi Polri. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Yang disampaikan Pak Jimli dan kemudian diperkuat mantan Kapolri Tamazis yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh put, opsinya tidak keluar. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Saya sudah terhubung dengan Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim. Pak Susno, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Langsung saja Pak, sebelumnya tadi saya sudah berbincang dengan Bang Refli Harun sebagai ketua delegasi tim yang audiensi dengan tim percepatan reformasi Polri. Dan intinya sih teknisnya sebenarnya dari surat permohonan yang tidak memasukkan nama-nama, tapi kemudian Prof. Jimli mengatakan nama-nama yang diajukan tidak sesuai, dilanjutkan dengan WA, dan itu teknis lah. Yang saya tanyakan Pak Susno, bahwa sebenarnya Prof. Jimli mengakui sebagai tersangka bisa saja hadir, tapi yang dipegang oleh Prof. Jimli adalah sebagai ketua tim percepatan reformasi Polri adalah etika, memegang teguh etika, mana yang baik, mana yang benar. Sebagai tersangka jangan dilibatkan dalam audiensi, kira-kira seperti itu. Tanggapan Anda Pak Susno? Baik, kita pertama menghargai tim percepatan reformasi Polri. Dan sampai saat ini mereka mengatakan belanja masalah. Belanja masalah itu artinya mencari apa permasalahan Polri. Nah, Pak Yusril Iza Mahendra telah belanja banyak sekali, katanya tersangka yang sampai meninggal, perkaranya tidak diajukan, tidak diberhentikan. Banyak sekali perkara yang sudah dilaporkan tapi tidak ditangani. Oke, kita hargai itu. Nah, sekarang Pak Jimli juga mungkin menggunakan tempat di PTIK, dia belanja masalah juga. Hanya kita tidak tahu ya belanja masalahnya terkait masalah apa.
Mungkin masalahnya masalah internal Polri gitu, bukan masalah perkara. Kita positif thinking saja. Tapi terkait dengan satu statement dari Pak Refly Harun ya, yang mengatakan bahwa orang jadi tersangka tidak boleh hadir gitu. Nah ini saya belum mendengar Pak Susno. Oke, tampaknya kita boleh diulang Pak Susno, barusan suara Anda hilang. Tersangka itu dari Pak Refly Harun menyampaikan pendapat. Tersangka kan belum bersalah. Betul. Yang kedua, orang yang dihukum pun kan boleh menyampaikan masalah. Karena orang yang dihukum belum tentu dia hukumannya itu benar untuk dia. Jadi kita jangan menganggap kalau sudah divonis itu udah pasti bersalah. Nah namanya belanja masalah, orang yang dihukum itu mungkin ada masalah juga. Dia waktu ditangani Polri harus didengar. Nah tapi itu tadi kan baru dari Pak Refly Harun bahwa tersangka tidak boleh hadir. Jadi dalam persoalan ini satu, kita tidak tahu bahwa sedang apa tim reformasi ini, apa betul mencari masalah-masalah terkait dengan perkara. Kalau perkara, apakah perkara yang didengarkan di PTK itu bersifat kasuistis atau perkara secara general, secara keseluruhan, atau memang bukan hari itu tidak mendengarkan terkait dengan perkara, mungkin terkait dengan pelayanan Polri atau terkait dengan hal-hal lain, bukan penegakan hukum, mungkin masalah keamanan. Permintaan audiensi itu disampaikan oleh tim, oleh Bang Refly melalui surat permohonan bahwa audiensi minta waktu ketemu khusus untuk membahas masalah ketiganya yang menurut Bang Refly dikriminalisasi. Tapi bukankah ini, maksud saya begini, kalau memang memegang etika sebagai kepolisian, tanggapan Anda terkait itu bagaimana Pak Susno? Prof. Jimli tidak ingin melibatkan 3 orang ini karena memegang etika. Etikanya kita belum dengar etika yang mana. Kalau soal etika, misalnya Refly Harun ingin hadir, menyebutkan nama A, B, C, D, misalnya Pak Roy Suryo tidak dicantumkan namanya, Rismon tidak dicantumkan, Dr. Tikpa tidak dicantumkan, tahu-tahu hadir. Nah ini berarti Pak Refly Harun artinya tidak sesuai dengan surat yang diajukan. Nah kita harus dengar dulu dari tim reformasi. Jadi tidak sesuai etika itu artinya yang hadir sama yang dimohonkan berbeda. Ini kan seolah-olah membuat si tersangka ini sudah sebagai seseorang yang vonis bersalah begitu. Padahal tadi Anda sampaikan vonis bersalah pun juga masih boleh mengeluarkan pendapatnya, aspirasinya. Ini Anda melihat akan ada dampak politis nggak Pak Susno? Bahwa ini tim baru dibentuk, kepolisian baru mau direformasi oleh tim yang baru terbentuk, tapi kok seolah-olah sudah menunjukkan arogansi, kelihatan ada simbol ketegangan di situ, ada perbedaan pendapat dalam upaya reformasi. Anda melihat akan ada dampak politisnya nggak? Kalau bukan dampak politik, selain dampak politik adalah dampak administratif pekerjaan mereka. Mereka seluruh Indonesia ya sangat berharap bahwa tim reformasi ini hasil kerjanya bagus dan ini top chair gitu untuk perbaikan Polri. Tetapi harus mendengar aspirasi semua orang. Semua orang itu bukan hanya tersangka saja, terhukum pun ya warga negara berhak bersuara. Jadi siapapun boleh bersuara. Jadi jangan kalau tersangka tidak boleh. Nah ini berarti sudah memvonis bahwa orang itu dibatasi. Tersangka belum tentu bersalah. Tersangka bisa saja masalah kriminalisasi. Terhukum juga itu baru kebenaran hukum dunia gitu kan. Masih bisa dia banding, bisa kasasi gitu. Jadi artinya semua suara harus kita dengar. Nah tentang dampak politiknya apa gitu. Kalau tim betul-betul ya. Ini tanda petik saya ini. Saya tidak tahu persis dari tim reformasi apa alasannya. Itu baru mendengar sepihak dari Refly Harun ya. Nah kalau betul-betul penolakan tim itu karena kamu tersangka nggak boleh hadir, tidak sesuai etika. Oh enggak, hukum tidak mengatakan bahwa tersangka nggak boleh didengar suaranya karena melanggar etika. Oh enggak, hukum itu nggak membedakan orang gitu ya. Tapi itu kan kita baru menilai sepihak ini ya. Saya terus terang saya tidak mau dikatakan bahwa saya memihak pada Roy Suryo atau memihak pada tim reformasi. Yang jelas bahwa tersangka pun berhak bersuara.
Tersangka pun berhak didengar suaranya. Terhukum pun berhak didengar suaranya. Orang yang sudah akan dihukum mati pun sudah mau persiapan ke tiang gantungan atau tiang untuk di tempat dia ditembak, itu berhak didengar suaranya. Sampai ada sebelum ini apa permintaanmu terakhir gitu kan, bisa ditulis. Ya. Itu saja masih berhak bersuara, Ya. apalagi baru tersangka. Ya. Menurut Anda Pak Susno, agar untuk menjaga supaya publik tidak skeptis terhadap tim reformasi kepolisian ini atau menjaga dinamika politiknya tidak sampai ke arah sana seperti tadi yang disampaikan, apakah akan ada dinamika politik atau tidak, apakah sebaiknya atau saran Anda apa kepada Prof. Jimli, kepada tim reformasi, mengajak ketemu si 3 orang yang diminta walkout ini, diminta tidak terlibat dalam audiensi, atau apa saran Anda Pak? Saya yakin karena figur di sana kan figur-figur negarawan dan figur ahli hukum yang hebat-hebat, Pak Profesor Jimli, Pak Profesor Mahfud, kemudian Pak Yusril Iza Mahendra, mungkin mereka akan cari waktu tersendiri untuk mengundang Pak Refli Harun bersama Roy Suryo CS dan tim-tim termasuk Pak Sunarko dan sebagainya. Mungkin dia acaranya tersendiri, tidak dicampur dengan audien yang lain. Sebabnya kalau dicampur dengan audien yang lain, jadi menjadi forum debat gitu kan. Ya. Pak Suryo CS menyampaikan pendapat begini, nanti ada pula yang hadir punya pendapat lain, atau gitu jangan-jangan ada di tim reformasi itu yang berseberangan pendapat dengan Pak Roy Suryo CS gitu karena konflik kepentingan. Ya. Saya yakin Pak Jimli, Pak Mahfud gitu dan Pak Yusril akan mencari waktu sendiri untuk mendengar pendapat semua orang, termasuk bukan hanya tersangka tapi semua orang termasuk terhukum gitu. Kita yakin bahwa mereka ini negarawan-negarawan hebat gitu. Ya, ya. Pak Susno, sebenarnya format audiensi itu seperti apa sih Pak? Apakah memang ada larangan khusus untuk ya tersangka atau siapapun yang sedang berhadapan dengan hukum? Atau sebenarnya formatnya seperti apa? Kalau kemarin Pak Yusril kan waktu dia katanya belanja masalah semua orang gitu, Pak Mahfud dan sebagainya, semua orang menyampaikan pendapat. Nah, saya tidak tahu gitu tata cara kerja atau SOP mereka, apakah bisa mereka misalnya sendiri-sendiri mengumpulkan orang atau harus bersama-sama secara kolektif, kolegial, termasuk tim reformasi dari anggota Polri, Kapolri dan mantan Kapolri, atau boleh mereka sendiri-sendiri mencari apa permasalahan apa yang terkait dengan Polri. Saya kira sebaiknya setiap tim reformasi itu bebas mencarikan informasi terhadap Polri dan apa yang mereka kehendaki untuk Polri mereka. Kenapa saya katakan Polri mereka? Karena Polri itu milik seluruh rakyat, termasuk milik tersangka, termasuk milik terhukum, termasuk milik kita-kita ini. Jadi kita itu berhak mendesain Polri kita itu harus seperti apa. Karena Polri itu yang gaji kita, yang memberikan peralatan kita, termasuk yang memberi kewenangan Polri itu kita. Melalui DPR membuat undang-undang disahkan oleh Presiden. Kita yang memberikan kewenangan Polri, boleh nangkap, boleh nahan, boleh menyita. Itu kita yang kasih wewenang itu, rakyat. Karena rakyat yang punya gitu. Jadi Anda menangkap ada arogansi dari Prof. Jimli dan ke-10 timnya? Tidak, saya tidak menangkap arogansi. Saya mungkin mengatakan bahwa forumnya yang kurang tepat untuk mereka hadir. Yang dimaksud dengan itu kaitan. Nah, kapan forumnya? Ya kita tunggu wait and see apakah ada nanti suatu saat, apakah Profesor Mahfud, apakah Profesor Yusril, apakah Profesor Jimli sendiri akan mengundang Pak Refli bersama berapa tadi? 20 berapa tadi? Lupa ada saya. 18 orang tapi di luar yang 3 orang itu. 18 orang itu untuk menyampaikan pendapat, tidak campur dengan audiens yang lain supaya tidak terjadi keributan. Mereka kan orang-orang bijak, orang pandai. Kalau saya tidak langsung saya skeptis, tidak langsung saya menganggap bahwa mereka arogan. Kita masih ada kesempatan kita untuk mendengar statement mereka. Apa yang akan dilakukan terhadap 18 orang ini. Baik, lebih jauh apakah Anda melihat insiden ini bisa menghambat proses reformasi Polri yang sedang dimulai? Kalau misalnya, jika seandainya kejadian tadi memang disengaja tidak mengizinkan orang dari pihak ini masuk, nah itu tidak bagus. Tetapi kalau saya berpendapat bahwa hanya miskomunikasi saja.
miskomunikasi, dan lain kesempatan Pak Refli Harun bersama dengan 18 orang yang lain ini akan didengar pendapatnya dalam forum sendiri, karena mereka ini sedang belanja masalah. Belanja masalah itu artinya semua pihak akan didengar gitu. Oke. Saran Anda lebih jauh Pak Susno, dari tim delegasi yang diketuai oleh Bang Refli atau tim reformasi percepatan nih yang minta untuk audiensi lanjutan dalam tanda kutip? Saya memohon kepada kepada Pak Refli Harun dan tim ini untuk mengadakan komunikasi lagi dengan Pak Jimli atau dengan Pak Mahfud atau dengan Pak Yusril, minta waktu lagi untuk mereka menghadap untuk menceritakan permasalahan mungkin dalam forum yang tidak dihadiri pihak lain sehingga mereka lebih bebas, sehingga yang dikatakan etika tadi bagus, artinya dengan mereka hadir itu etika ketertiban, tidak terjadi kegaduhan pada saat dengar pendapat, itu bisa terlaksana. Dan saya mohon juga Pak Jimli CS akan mengontak mereka lagi. Sebabnya kalau tidak, nanti akan timbul kesan dari masyarakat Indonesia selaku pemilik Polri dan selaku pemberi kuasa kepada tim reformasi ini tidak percaya. Tidak percayanya apa? Oh, masa yang didengar hanya sepihak, yang pihak lain tidak didengar. Nah, kalau pendapat Pak Jimli sendiri terhadap Pak Roy Suryo CS, kita udah tahu. Apa yang disampaikan oleh Pak Jimli, bahwa kasus Roy Suryo itu demikian-demikian. Kalau jadi tersangka demikian. Pendapat Pak Mahfud kita sudah tahu, itu pendapat perorangannya. Tapi pendapat tim reformasi kita tidak tahu. Makanya jangan sampai nanti tim reformasi ini tidak ada kepercayaan. Misalnya, loh kok tim reformasi ada Polri-nya, yang direformasi Polri kok justru duduk Polri di situ, bahkan Kapolri di situ ada. Tapi kan bukan ketua, Pak. Gimana? Tapi kan bukan ketuanya. Ya walaupun ketua, dia kan, ketua pun itu adalah anggota, dia kan berhak bersuara, berhak menyampaikan pendapat. Nah itu, untuk menghilangkan kesan negatif, misalnya di sana kok ada Pak Oto Hasibuan, lo kok kantor pengacaranya Pak Oto Hasibuan kan bukan Pak Oto Hasibuannya ya, kantor pengacaranya kok dia sebagai tim pembela dari salah satu pihak ya, pihak terkait dengan ijazah palsu ini. Orang rakyat kan menilai apa bisa dia netral gitu. Nah, kita harap tim ini betul-betul netral, dijauhkan dari konflik kepentingan. Itu kita harapkan, kita berharap semua itu Polri kita baik, bagus. Nah, betul, itu juga saran untuk ini juga Pak, untuk meredam kontroversi walkout ini sendiri sebagai langkah komunikasi publik gitu. Ya, ini kesempatan yang paling bagus untuk perbaikinya dengan bertemu lagi. Kalau tidak, ini akan jadi bola liar. Jadi kalau kita buka medsos sore ini, sudah bersaut-sautan gitu, baik di akun X ataupun akun YouTube. Saya belum buka akun TikTok gitu. Ya, ini akan, itu sebagaimana dikatakan tadi, sore ini udah puluhan juta gitu masyarakat Indonesia yang mengetahui langsung memberikan persepsi masing-masing. Persepsinya misalnya negatif, lo kok tim reformasi begini, tersangka nggak boleh bersuara. Nah itu nggak bagus. Saya kira dan saya berharap tim reformasi ini tidak seperti itu, hanya ini miskomunikasi saja. Itu harapan Tapi kita. Anda tidak melihat lebih jauh akan mengganggu proses hukumnya kan Pak? Kalau seandainya, masih lagi ya, seandainya misalnya terus-terusan begini, itu akan mengganggu gitu ya, akan mengganggu, orang akan menganggap bahwa tim reformasi ini berpihak gitu kan. Tapi kalau berpihak kan mengganggu proses hukum. Tapi kalau dikelirkan, bahwa kami bukan menolak orang tersangka terkait dengan ijazah palsu, pribadi boleh hadir gitu, termasuk terpidana pun boleh hadir. Yang kami maksud melanggar etika itu bukan etika bahwa terpidana atau tersangka hadir itu tidak beretika. Itu jangan sampai persepsi seperti itu. Karena semua orang di Indonesia itu di hadapan hukum sama gitu kan, boleh bersuara, negara ini milik mereka gitu kan. Apalagi Polri itu milik kita semua, milik masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh polisi. Baik, terakhir Pak Susno, Anda apakah menyarankan juga untuk Roy Suryo CS untuk audiensi misalnya dengan Kompolnas atau dengan Komisi 3? Saya tidak menyarankan, tapi apapun yang mereka lakukan silakan, mana yang mereka anggap baik, karena Komisi 3 itu milik kita. Dia adalah wakil rakyat, bukan yang harus ditakuti, tapi dia yang harus menjembatani kepentingan rakyat, tidak boleh nolak gitu.
aspirasi, termasuk aspirasi Pak Jokowi pun harus diterima. Dan Kompolnas juga gitu. Kompolnas itu bukan juru bicaranya Polri, Kompolnas itu bukan advokatnya Polri, Kompolnas itu adalah pengawas daripada Polri. Jadi jangan sampai misalnya Kompolnas yang digaji oleh rakyat tidak mau terima mereka. Ya. Ini nggak bagus. Baik. Yang gaji itu kita. Yang gaji kita, yang harusnya Yang dilindungi punya kita. oleh mereka, yang punya kita. Iya. Baik. Pak Susno, terima kasih sudah terima berbagi kasih. rasa di NTV Prime hari ini. Sehat selalu, Jenderal. Terima kasih, selamat tugas Pak. Salam pada para pendengar sekalian. Dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di NTV Prime.